Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Saat ini bersama-sama kita akan beribadah dalam ibadah doa dan pujian. Kita mempersiapkan hati kita untuk menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Dialah Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah, agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Bersama-sama kita akan berdoa minta pimpinan daripada Tuhan. Tuhan, Bapa yang kami sembah, kami muliakan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh kembali datang ke hadirat-Mu untuk bersama-sama memuji, menaikkan pujian kami, syukur kami, mendengarkan firman Tuhan dan akan menaikkan doa syafaat kami kepadamu Yesus. Kami pada doa pada malam hari ini, kami mohon pimpinan daripada-Mu dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau akan ambil bagian, Engkau akan turut serta dalam mencampur tangan pada ibadah malam hari ini sehingga kuasa-Mu nyata dan Engkau dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Engkau sendiri yang berkarya. Hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Saudara, dalam keadaan apapun jika kita mengandalkan Tuhan, kuasa-Nya akan nyata. Karena kita mempunyai Tuhan Allah yang perkasa dan kuasa-Nya masih berlaku sekarang dan selamanya. Kita akan bersukacita memuji nama Tuhan. Yesus Allah yang perkasa, kuasa-Nya di tangan-Nya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangan-Nya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasa-Nya tetap sama. Yesus Tuhan Allah berkuasa. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan
segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajarlah Kau Yesus, ku puji Kau Tuhan, ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajarlah Kau Yesus, ajarlah Kau Yesus, ajarlah Kau Yesus, ajarlah Kau Yesus, ajarlah Kau Yesus. Haleluya. Yesuslah yang berkuasa dan Dialah Allah yang ajaib. Tibasnya kita akan mendapatkan berkat melalui firman Tuhan. Kita akan duduk diam dan fokus mendengar firman Tuhan, sehingga apa yang ditabur boleh menjadi berkat bagi kita. Kita akan persiapkan dengan menaikkan pujian. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Karena Dialah satu-satunya Allah yang setia bagi kita. Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang kuharap, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati,
Selamat malam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kembali kita bersama-sama malam hari ini diberi kesempatan untuk boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta pimpinan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur malam hari ini kami senantiasa merasakan kasih-Mu atas hidup kami. Engkau melihara hidup kami. Dan pada waktu yang indah ini, Tuhan berikan kami kesempatan untuk kembali kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Kau berkati setiap kami, umat-Mu yang ada di rumah dan juga hamba-Mu malam hari yang menyampaikan. Sebelumnya kami mohon ampun di hadapan-Mu setiap dosa pelanggaran kami Tuhan. Tahirkan setiap hidup kami dari setiap hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami undang Allah Roh Kudus, tolongi setiap kami, beri hikmat marifat buat hamba-Mu ya Tuhan, boleh menyampaikan isi hati-Mu buat setiap umat-Mu, dan juga pengertian buat setiap umat-Mu boleh mengerti kebenaran yang disampaikan pada malam hari ini, sehingga boleh memberkati hidup setiap kami, mengubah hidup kami menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih berkenan di hadapan Tuhan, dan boleh menjadi berkat buat hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam kasih anugerah-Mu, kami sambut berkat-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama yang diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-15, perikop mengenai Abraham dan juga janji Tuhan kepada Abraham. Kita akan buka Alkitab kita bersama-sama. Saya ambil perikop ini dari Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-6 saja. Baik, saya akan bacakan perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Di ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saya beri judul sharing kita pada malam hari ini, tetap percaya di masa krisis. Mengapa demikian? Dan kita tentunya tahu kisah Abraham ini ya, di mana sebetulnya kalau di dalam perikop di pasal yang ke-13, 14 itu dikisahkan bahwa Abraham dipanggil Tuhan untuk meninggalkan tanah kelahirannya kepada tanah yang dijanjikan Tuhan di tanah Kanaan. Ya, dan bukan hanya itu saja, tetapi Tuhan itu menjanjikan bahwa Tuhan akan menjadikan Abraham ini bangsa yang besar, memberikan keturunan sehingga mempunyai nanti keturunannya akan menjadi bangsa yang besar dan diberkati Tuhan. Tetapi kurun waktu kurang lebih hampir 10 tahun, karena ketika Tuhan memanggil Abraham yang pertama di usia yang ke-75 sampai yang kemudian di pasal 15 dan 16 ini kita lihat bersama-sama usia Abraham sudah sampai ke 85, yang menjadi pokok permasalahan dalam hidup Abraham. Kurun waktu 10 tahun itu dia menanti-nantikan apa yang dijanjikan Tuhan, dan Abraham mengalami satu krisis yang hebat. Kalau kita baca, kita perhatikan di pasal 15 ayat yang kedua sampai yang kelima, ini satu percakapan yang luar biasa. Ya, ini sebetulnya tidak serta-merta ketika Abraham ini mendapatkan janji Tuhan sehingga dia ini langsung berubah dan langsung percaya.
Konklusinya kalau gambaran besarnya itu ada 3 hal. Yang pertama, di mana yang pertama sebetulnya Tuhan itu tahu banget. Tuhan itu mengerti setiap hidup anak-anak yang dikasihnya. Di mana saat ini kita belajar tentang Abraham, Tuhan tahu kegundah gulaan, bagaimana Abraham ini sangat gundah gulana, sangat bergumul, dan dia juga dalam tanda kutip merasa ketakutan karena dia ini sudah usianya di ujung dan dia belum mempunyai keturunan. Jadi yang pertama kita mengerti bahwa Tuhan ini ngerti banget ketakutan setiap manusia. Yang kedua, bagaimana konklusi yang kedua itu adalah menggambarkan satu perjalanan ujian, ya. Dan yang ketiga, bagian yang terakhir tentunya pasti kita ngerti bahwa segala sesuatu itu pasti kalau kita lihat film atau drama semuanya pengennya happy ending. Dan memang demikian, bahwasanya Tuhan itu menggenapi apa yang sudah Tuhan janjikan dan Tuhan rancangkan dalam hidup manusia, dalam hal ini dalam hidup Abraham. Itu garis besarnya ya. Ada 3 hal tadi. Nah, pertama kita lihat di ayat yang ke-1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Yang pertama Tuhan sampaikan adalah, jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Tuhan berfirman jangan takut Abraham, berarti ini menunjukkan bahwasanya Tuhan itu ngerti bahwa Abraham pada saat itu mengalami satu tekanan yang hebat, hidupnya mengalami satu struggle yang luar biasa, dia mengalami satu kegoncangan dalam hidupnya antara janji Tuhan dengan kenyataannya. Ini yang membuat banyak manusia hari-hari ini juga mengalami satu kegoncangan. Tanpa terkecuali kita sebagai anak Tuhan. Banyak sekali kita ini diperhadapkan dengan yang namanya rancangan Tuhan, janji Tuhan, kebenaran Tuhan dengan kebenaran atau kenyataan yang ada di depan mata kita. Bapak Ibu Saudara perlu perhatikan bahwa Tuhan tahu setiap keluh kesah kita, kegentaran, kegelisahan hati kita. Demikian juga dengan Abraham, Tuhan firmankan di awal bahwasanya jangan takut. Kalau beberapa waktu yang lalu Bapak Diakon Denny sampaikan juga mengenai ini supaya kita ini tidak takut. Mengapa? Karena tidak kebetulan kalau di dalam Alkitab ditulis jangan takut itu ada kurang lebih 365 kali. Dan ada 1 tahun ini ada 365 hari. Bahwa Tuhan berkata dalam setiap hari lepas hari Tuhan menyapa kita dengan firman-Nya bahwa Tuhan mau mengendaki supaya kita ini tidak takut dalam setiap menghadapi kehidupan kita by day by. Ya. Jangan takut. Akulah perisaimu. Di sini dikatakan akulah perisaimu. Bahwa Tuhan itu perisai. Apa yang menjadikan Tuhan ini menjadi perisai buat hidup setiap orang-orang yang percaya kepadanya? Mari kita akan belajar lebih lanjut. Di ayat yang kedua dan yang ketiga, ini adalah ungkapan isi hati Abraham. Demikian juga dengan yang namanya gambaran kestrugglean dalam hidupnya. Di situ dikatakan, Tuhan, apa yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku ini sebentar lagi akan meninggal dan tidak mempunyai anak. Ujung-ujungnya, warisanku semuanya itu akan aku berikan kepada hambaku. Dan itu bukan keturunanku, dia adalah orang Damsyik, si Eliezer itu. Karena Engkau tidak memberikan aku keturunan seperti yang Engkau sampaikan dulu. Ya. Inilah kebenaran yang ada dalam hidup Abraham. Kemudian Tuhan itu memberikan satu tanggapan kebenaran yang dari pada Allah. Ini adalah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang pasti. Di mana Tuhan katakan, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah orang yang akan menjadi ahli warismu. Yang maksudnya seperti ini. Yang ini tidak, tetapi yang itu iya. Atau analoginya seperti ini. Bahwa Tuhan itu ngerti. Tuhan itu tahu apa yang terbaik buat hidup kita. Kadang ketika kita ini sampai satu titik pengharapan kita atau sesuatu yang kita nanti-nantikan tapi belum terjadi, ujungnya
kadang kita ini merasa satu ketidaksabaran, ya, sehingga banyak sekali rekayasa atau usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia. Tuhan ingatkan kepada Abraham, bukan ini, tetapi anakmu yang akan menjadi ahli warisnya. Bukan usaha kita yang membuat kita ini diberkati dan berhasil, tetapi kita harus ikuti rancangan Tuhan. Kita harus pegang firman Tuhan, kita pegang janji Tuhan. Walaupun saat itu kondisi Abraham sudah tidak berdaya lagi, karena secara tubuh, secara fisik, Abraham dan juga Sarah umurnya sudah lanjut. Bahkan Sarah itu dikatakan sudah mati haid. Ya, secara medis dia tidak bisa mempunyai anak. Tetapi kita mau belajar, percaya di dalam krisis, bahwasanya kita ini diajari Tuhan untuk tidak memegang kebenaran yang ada dalam diri kita, tetapi biarlah kita mau pegang kebenaran yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan pada hidup kita. Itu kuncinya. Kita mau lihat bahwasanya ketika Tuhan berjanji di dalam kurun waktu yang lumayan panjang itu terjadi dinamika. Ketika dia menyelamatkan keponakannya Lot dari 4 raja itu, termasuk Raja Sodom dan Gomora, dia juga memikir, kalau aku ini mendapatkan segala sesuatunya ketika dia ini sudah menang perang melawan 4 raja itu, tetapi apa gunanya karena aku tidak punya keturunan. Mungkin dia mengalami satu kestrugglean, permasalahan yang dihadapi, hingga sampai satu titik ketika Tuhan menjumpai dia kembali, dia nyatakan, dia berseru, dia katakan keluh kesahnya. Mungkin dalam arti dia juga sebetulnya mau istilahnya, Tuhan mana sebetulnya janjimu? Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar dalam situasi apapun, bahwasanya kita mau tetap belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau tetap mempunyai hati dan pikiran yang jernih. Kita senantiasa mau hidup berdamai dengan Tuhan. Tidak usah berprasangka apa-apa dengan Tuhan. Kita mau belajar seperti Ayub. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap pegang kendali dan Ayub tetap percaya, menjaga hatinya kepada Tuhan. Dia tidak pernah katakan sesuatu yang jelek, yang buruk, ketika sesuatu yang buruk juga menghampiri hidupnya. Mari kita lihat bersama-sama di dalam Ayub pasal yang ke-22. Kita akan belajar bersama-sama. Ayub 22 ayat 21 dan seterusnya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Bapak Ibu perhatikan, tidak ada gunanya kita ini berkeluh kesah, apalagi bersungut-sungut sampai kita menyalahkan Tuhan. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa belum ini dan kenapa belum itu, kenapa aku harus mengalami seperti ini. Kita mau senantiasa belajar untuk berdamai dengan Tuhan. Ketika kita belajar berdamai dengan Tuhan, kita menguasai hati dan pikiran kita, dan kita tetap belajar percaya kepada Tuhan, kepada kedaulatan Tuhan, kepada setiap firman-Nya dan janjinya, rancangannya dalam hidup kita. Dan karena kita percaya bahwa Tuhan merancangkan bukan suatu rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang penuh dengan harapan. Itu yang senantiasa kita pegang. Kita mau berdamai. Seperti yang Ayub sampaikan tadi. Sebentar, saya akan buka lagi. Ketika kita ini bisa mempunyai satu pemahaman, pikiran dan hati yang lurus, yang positif kepada Tuhan, maka Tuhan itu memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Bukan hanya damai sejahtera, tetapi itu yang akan membawa kita ini mendapatkan satu keuntungan. Bapak Ibu ingat, di dalam Yesaya dinubuatkan bahwa Yesus itu juga disebut Raja Damai. Ya, Raja Damai. Tuhan memberikan ketentraman, kedamaian dalam hati kita. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-18. Allah itu kasih. Dan ketika kita tinggal di dalam kasih, kasih itu melenyapkan segala ketakutan. Di dalam Tuhan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Karena Tuhan sendiri yang jamin. Kalau kemarin di hari Minggu Bapak
Gembala sampaikan kepada kita bersama-sama bahwasanya walaupun apapun yang terjadi, penderitaan dan segala sesuatunya, Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 33 bahwa aku telah mengalahkan dunia. Ini yang artinya bahwa Tuhan ini sudah menjamin, sudah memberikan satu garansi buat hidup kita untuk tidak khawatir dan takut akan hidup ini, karena Tuhan yang berdaulat atas hidup kita di dunia ini dan juga nanti di surga. Tuhan katakan semuanya sudah aku kalahkan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Makanya Tuhan sampaikan tadi di awal, jangan takut Abraham, akulah perisaimu. Kalau kita perhatikan hari-hari ini hari-hari yang semakin berat. Kalau saya melihat di medsos itu luar biasa sekali. Kita lihat, kita dengar berita banyak bencana terjadi di mana-mana selain pandemi ini yang meluluh lantakan seluruh bangsa di dunia ini. Semua bangsa mengalami satu hal yang keterpurukan. Kita bersyukur di negara Indonesia ini Tuhan masih tetap memelihara kita. Dan di medsos itu banyak sekali berita-berita mengenai pandemi, bahkan bencana alam yang terjadi di beberapa hari ini di beberapa tempat, termasuk Kalimantan Selatan, di Sumedang, kemudian di Mamuju dan Majene, di mana terjadi gempa. Banyak sekali korban jiwa. Belum lagi kita diperhadapkan dengan berita setiap harinya angka positif pasien yang mengalami COVID itu tidak semakin menurun, tetapi semakin meningkat. Yang terakhir kita baca aja sudah sampai satu hari itu ada 14.000 kasus. Ini yang kadang mungkin membuat setiap kita ini semakin khawatir, semakin takut. Tetapi percayalah, Tuhan itu yang sudah mengalahkan dunia ini, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Belum lagi banyak sekali disajikan berita-berita atau satu ungkapan di medsos itu tanpa terkecuali, termasuk banyak anak-anak Tuhan yang katakan bahwa tidak mendukung pemerintah dalam vaksinasi. Mereka menolak vaksinasi, bahkan mereka itu menyampaikan satu berita-berita bahwa ini segala sesuatu vaksin ini satu mengerikan. Ada yang mengatakan bahwa ini akan mengurangi populasi, yang tujuannya akan membunuh beberapa setiap masyarakat dari seluruh dunia, dan masih banyak lagi. Mari Bapak Ibu belajar. Kita mau pegang kebenaran. Kembali kita kepada firman Tuhan. Kerisauan, kegundah-gulanaan dari hidup Abraham itu dikonter oleh kebenaran firman Tuhan. Dari ayat 2 dan 3, Tuhan mengkonter di ayat yang keempat dan kelima. Apa yang hari ini kita pegang, apa yang hari ini kita baca, kita pelajari, itu yang akan menentukan hidup kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, setiap kita untuk di hari lepas hari bagaimana kita semakin dekat kepada kebenaran firman Tuhan. Karena ketika masa ujian itu terjadi, Tuhan akan membuat satu jembatan. Dan ini juga yang dibangun oleh Abraham. Abraham ini membangun jembatan dalam hidupnya sampai kepada satu titik kegenapan dari janji Tuhan itu terjadi. Jembatannya apa? Kita lihat di ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau saya sampaikan tadi, Tuhan itu perisai kita. Iya. Yang menjadi perisai itu apa? Kalau kita mau belajar kebenaran lebih dalam lagi, di dalam Efesus mengenai perlengkapan senjata rohani kita, salah satunya adalah perisai iman. Ya. Abraham lalu percaya kepada Tuhan, maka Tuhan itu memperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ini adalah konstruksi bangunan untuk sampai kepada janji Tuhan digenapi. Harus ada jembatan dari jurang yang memisah antara kenyataan yang didapati Abraham dengan kebenaran firman Tuhan. Ini ada satu lembah yang sangat curam. Kemudian Abraham membuat yang namanya konstruksi jembatannya, yaitu percaya kepada Tuhan.
Tetap percaya di masa krisis. Inilah jembatan yang harus kita miliki dalam hidup kita. Kenapa percaya itu bisa menjadi perisai buat hidup kita? Karena dengan percaya kita ini bisa selaras dengan kehendak Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, fokuslah dengan kebenaran hari ini. Jangan fokus kepada berita-berita yang ada di luar sana, yang di medsos dan segala sesuatunya yang belum tentu kebenarannya. Tetapi kita mau berpegang, belajarlah pegang kebenaran firman Tuhan. Supaya iman kita, pengharapan kita, kepercayaan kita ini dibangun. Sehingga itu akan membangun jembatan dalam hidup kita untuk mewujudkan rancangan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Immanuel, Tuhan yang senantiasa menyertai, Tuhan yang memelihara hidup kita, Tuhan yang melindungi kita. Kalau di awal dikatakan, akulah perisaimu, yang artinya Tuhan itu adalah menjadi perlindungan kita, membentengi kita. Dan sebetulnya ini ada satu korelasi, ada hubungan antara kita dengan Tuhan. Bagaimana bisa itu perisai itu melindungi hidup kita? Karena ada koneksi dari hidup kita. Ketika hati dan pikiran kita ini dibuka, kemudian kita percaya kepada kebenaran, itulah yang akan membuat Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Ujungnya apa? Ketika kita memiliki satu kepercayaan yang kuat kepada Tuhan, maka Tuhan katakan di ayat yang pertama, upahmu akan sangat besar. Seperti juga yang tadi saya sampaikan di dalam ayat pasal yang ke-22. Ketika kita ini berdamai dengan Tuhan, Tuhan akan membuat hati kita menjadi tenteram, kemudian kita akan mendapatkan keuntungan. Kalau di ayat-ayat yang selanjutnya, ketika kita ini hati kita dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan, masih di kitab Ayub, maka Tuhan itu akan memulihkan hidup kita. Ketika kita ini bertobat di hadapannya, ketika kita ini menyampaikan setiap doa-doa kita, ketika kita menyerahkan setiap apa yang kita kerjakan, Tuhan membuat segala sesuatunya berhasil. Itulah yang dikatakan, upahmu akan sangat besar. Dan memang pada akhirnya Tuhan genapi janjinya. Abraham mendapatkan keturunan. Dan keturunan itu akan menjadi bangsa yang besar. Saya akan tutup dengan satu kisah nyata, di mana tahun 90-an, kalau tidak salah 97-98, di negara Armenia itu pernah terjadi satu gempa bumi yang hebat. Mungkin seperti di Mamuju saat ini ya. Kekuatannya kurang lebih sekitar 6,9 skala Richter atau magnitudo ya. Di situ dikisahkan di negara itu ketika terjadi gempa, ada satu bapak yang mempunyai putra. Waktu itu bapak itu mengingat bahwasanya ketika dia bersama dengan anak kecilnya, putranya ini, dia selalu bilang, "Nak, jangan takut, nak. Ayah selalu bersama dengan kamu dan akan selalu menolong kamu." Dan ketika terjadi gempa waktu itu, si ayah ini ingat akan anaknya dan dia segera lari ke sekolahan anaknya. Dan apa yang terjadi? Dia dapati sekolahan anaknya itu hampir rata dengan tanah. Jadi bangunannya itu sudah ambruk, roboh semuanya. Ketika dia lihat seperti itu, dia terpana. Apakah dia berhenti sampai di situ? Enggak. Kemudian dia segera bergegas berlari ke bagian bangunan yang dia tahu bahwa itu adalah kelas anaknya. Jadi dia lari ke satu sisi di reruntuhan itu yang dia ketahui bahwa di tempat itu adalah kelas daripada anaknya itu. Kemudian dia lakukan adalah dia membongkar bongkahan-bongkahan dari bangunan itu, dia lemparkan batu itu. Banyak orang-orang yang ada di sekitar situ menegur dia, "Ngapain kamu melakukan itu? Kita sudah sama-sama ngerti, tidak ada yang selamat. Wong bentuknya sudah seperti kayak gitu. Semuanya hampir rata dengan tanah. Pasti mati semua." Bapak itu menoleh kepada orang yang ngomong di belakangnya. "Kenapa kamu hanya bisa berkata seperti itu? Sebaiknya kamu ikut aku untuk membantu menyingkirkan reruntuhan ini." Dan memang setelah itu Bapak itu melanjutkan menyingkirkan batu-batu bongkahan itu.
Dan ada beberapa orang, termasuk mungkin beberapa orang tua juga yang anaknya sekolah di situ, akhirnya ikut membantu. Mereka sekuat tenaga melemparkan atau menyingkirkan reruntuhan itu 1 jam, 2 jam, dan sudah banyak orang yang menyerah. Tetapi bapak ini tetap melanjutkan usahanya. 3 jam berlalu, 6 jam berlalu, tidak didapati apa-apa. 12 jam berlalu, 18 jam dia tetap melakukan itu. Dia sekuat tenaga, dia berupaya ingin mencari anaknya dan menyelamatkan anaknya. Di saat semua orang itu sudah menyerah dan hopeless, tidak ada harapan lagi. Hanya satu bapak ini yang tetap berusaha membongkar puing-puing itu. Sampai satu ketika dia bongkar sampai lebih dalam lagi, dia mendengarkan ada suara anak. Kemudian dia teriak memanggil nama anaknya, Armando. Di balik puing-puing itu ada satu suara yang mengenali suara si bapak ini. Di balik itu ada teriakan, Papa, aku di sini. Setelah sekian belas jam terkubur di situ, didapati anak itu masih selamat dan hidup. Ya. Dan bukan hanya itu saja. Pada akhirnya ketika orang mendengar ada yang masih hidup, mereka kemudian menghambur, membantu untuk membongkar itu lebih lagi sehingga pada akhirnya anaknya bisa diselamatkan. Dan ternyata di balik papan itu masih ada teman-temannya, kurang lebih 14 murid satu kelas bersama dengan anak bapak itu. Semuanya selamat. Dan apa yang Bapak Ibu ketahui dari akhir cerita ini? Ketika Armando ini sebelum diangkat, dia bilang kepada teman-temannya, nah betul kan, papaku pasti akan datang dan menyelamatkan aku. Karena dia berjanji, jangan takut nak, aku pasti akan menolong engkau, aku bersamamu. Nah benar kan apa yang aku omongkan? Mari Bapak Ibu kita renungkan dari cerita peristiwa ini. Kalau seorang ayah di dunia demikian luar biasa memegang janjinya dan pada akhirnya anaknya ini diberkati dan hidup kembali, itu juga yang akan dilakukan oleh Bapa kita di surga, Bapa yang sangat mengasihi hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya ini. Tuhan akan menolong kita dalam setiap keluh kesah kita. Tuhan itu senantiasa memperhatikan dan Tuhan itu begitu peduli. Apapun kondisi kita saat ini, memang segala sesuatunya tidak semakin baik. Kita tahu, tetapi percayalah bahwa Tuhan katakan, jangan takut Abraham. Seperti yang juga Tuhan Yesus sampaikan bahwa segala sesuatunya itu memang terjadi. Tetapi percayalah di dalam Tuhan kita ini hidup di dalam kasih. Karena Tuhan itu adalah kasih. Dan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Karena kasih Bapa itu akan melenyapkan segala ketakutan yang menyerang hidup kita. Berbicara mengenai perisai iman, ini adalah yang harus kita kenakan dalam hidup kita. Kalau di dalam Efesus itu perisai iman ini menangkal dari setiap serangan panah-panah dari api si jahat. Hari-hari ini banyak sekali panah-panah yang ditujukan kepada setiap hidup anak-anak Tuhan. Apa yang diserang? Yaitu adalah dasarnya. Yang diselami itu adalah kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap pegang teguh kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Itu yang akan membuat iman kita, percaya kita ini semakin kuat dan semakin kokoh. Kita siap menjadi anak-anak pemenang di dalam segala tantangan karena hidup kita ini kuat dibangun. Kalau saya belajar mengenai perisai itu ada 2, yang bentuknya oval atau bulat dari logam, ya. Dan yang kedua ini bentuknya seperti pintu. Nah ini pernah dipakai oleh masa-masa tentara Romawi, di mana perisai itu, kotak itu bisa menutupi seluruhnya. Jadi dari atas sampai bawah ketika ada serangan semuanya itu tertutupi, terlindungi. Nah maksudnya dalam perisai iman itu ada seperti itu. Bahwa perisai itu adalah pintu, bagaimana pintu pertahanan kita yang kokoh.
Ini bukan sesuatu yang sifatnya hanya kita ini menjadi orang yang statis atau tidak berbuat apa-apa. Tetapi yang maksudnya adalah perisai pintu iman kita harus kita bangun semakin kuat dan semakin kuat. Karena kita ini menghadapi satu tantangan yang luar biasa. Hidup ini tidak semakin baik. Hidup ini akan semakin jahat dan semakin buruk. Marilah saya ajak kembali. Bagaimana kita ini menjaga iman kita kepada Tuhan. Di masa-masa yang sulit, di masa-masa krisis ini, kita mau bangun jembatan hidup kita. Dan kita mau tetap pegang setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup kita dipenuhi oleh kebenaran yang dari Tuhan, bukan kebenaran dari diri kita sendiri. Karena kebenaran yang dari kita sendiri, ujungnya itu akan membuat hidup kita celaka. Kita ingat satu kisah bagaimana Petrus yang hampir kurang satu langkah saja, harusnya dia bisa berjalan mendapati Tuhan Yesus di atas air. Ketika dia melihat, tidak fokus kepada Tuhan, dia melihat angin dan ombak, kemudian hatinya mulai goyah dan takut, sehingga dia mulai tenggelam. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak supaya kita ini belajar fokus kepada kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kita ini boleh semakin kuat dan Tuhan akan memberkati hidup kita. Amin. Kebenaran firman Tuhan saya berhenti sampai di sini, dan biarlah ini jadi perenungan, menjadi berkat, menjadi kita sebagai umat Tuhan yang semakin kuat, semakin kokoh. Kita ini tidak goyah oleh kabar apapun di dunia ini. Di luar itu luar biasa. Kalau Bapak Ibu tidak siap, kalau Bapak Ibu tidak kuat iman di dalam kita, maka kita ini akan goyah dan menjadi orang yang akan hancur dan kalah oleh dunia ini. Saya dorong, mari kita akan semakin kuat hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang akan membuat kita ini menjadi orang-orang yang bukan hanya bertahan, tetapi kita akan keluar sebagai pemenang, dan Tuhan akan membuat kita ini sampai kepada setiap rancangan dan sudah Tuhan tetapkan dan Tuhan rancangan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan, malam hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Walaupun kebenaran ini sampai kasar singkat Tuhan, tapi hamba-Mu percaya Tuhan, Engkau Allah yang bekerja lebih lagi buat setiap kami. Engkau yang menyempurnakan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kebenaran ini bukan hanya sekedar logos, tetapi ini boleh menjadi rema yang hidup dan memberkati setiap umat-Mu, khususnya setiap umat jemaat GBI Trogomulyo, menjadi jemaat-jemaat yang tangguh di akhir zaman ini. Bagaimana menghadapi setiap tantangan demi tantangan. Kami mau membangun jembatan dalam hidup kami. Kami mau tidak lihat kebenaran diri kami sendiri, tetapi kami mau melihat kebenaran yang Engkau sampaikan Tuhan. Hidup kami berdasarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya ketika kami mempunyai satu keyakinan yang kuat, dan pada saat akhirnya Tuhan, Engkau yang akan menggenapi setiap janji dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Semuanya jadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semenengah kasih anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dan terus dikuatkan, mari bersama-sama kita akan berdoa. Namun sebelum itu, kita akan persiapkan persembahan kita beri yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membagi pokok-pokok doa, dan nanti saya akan mengawali dengan berdoa dari gereja. Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah nanti melanjutkan bersama dengan keluarga untuk berdoa bagi pergumulan Bapak Ibu bersama dengan keluarga. Yang pertama, kita akan terus doakan gereja kita supaya terus bertumbuh dan berkembang. Kita juga topang para pemimpin supaya Tuhan terus menolong, sehingga diurapi, diberkati, diberikan kesatuan hati, kesatuan roh, untuk bersama-sama melayani buat hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemudian kita juga terus berdoa untuk pergumulan-pergumulan gereja, baik untuk kegiatan gereja yang sekarang sedang dilaksanakan secara online, supaya jemaat terus setia dan mereka dengan tekun bersama-sama mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui gereja. Kita doakan juga untuk pembangunan sekolah yang masih terus berlangsung supaya Tuhan menolong,
sehingga bisa cepat selesai dan menjadi sarana untuk memberkati dan menjangkau jiwa-jiwa buat hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita juga berdoa untuk gul kehadiran, gul persembahan gereja, juga pelayanan kita yang ada di Pucang Gading, supaya Tuhan terus menolong, menjamah, memberkati, sehingga terus bertumbuh baik secara kualitas maupun kuantitas, juga dapat memiliki tempat ibadah secara permanen. Yang kedua, nanti Bapak Ibu Saudara kita akan berdoa buat yang sakit, yang lemah iman, yang sakit secara jasmani, kita terus topang dalam doa supaya mereka dijamah dan dipulihkan. Kemudian kita juga berdoa untuk orang-orang yang undur, yang lemah secara iman, orang-orang baru, setiap prospek yang terus kita doakan supaya mereka dijamah oleh kuasa Roh Kudus, sehingga ketika kita bersaksi memberitakan Injil keselamatan, mereka boleh dibukakan hati mereka untuk percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan lupa berdoa bagi bangsa dan negara kita, bagi kota kita tercinta, yang sekarang sedang mengalami satu tantangan, tetapi kita boleh melihat tangan Tuhan yang bekerja di tengah-tengah bangsa kita, di tengah-tengah kota kita, sehingga pandemi krisis ini segera berlalu, dan Tuhan memberikan pemulihan bagi seluruh bangsa kita. Kemudian Bapak Ibu nanti yang terakhir, Bapak Ibu yang ada di rumah, dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi. Apapun yang kita alami, yang mungkin kita hadapi hari-hari ini, mari kita tetap melihat, memandang, percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dari Dialah sumber pengharapan, kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita yang boleh mengalir melimpah bagi setiap Bapak Ibu kita semuanya, seluruh jemaat Tuhan. Sehingga ketika kita menghadapi tantangan, masalah, persoalan, kita tidak menjadi lemah, tetapi justru semuanya itu boleh membentuk, memproses hidup kita semakin kuat dan semakin tahan uji di hadapannya. Itulah Bapak Ibu pokok-pokok doa yang akan kita naikkan kepada Tuhan Yesus. Saya akan mengawali dengan berdoa, nanti Bapak Ibu semuanya akan menyambung ketika saya sudah selesai berdoa dari gereja. Bapak Ibu berdoa bersama dengan keluarga, suami istri, anak, bersehati bersama-sama. Karena kita percaya ketika kita berdoa, kuasanya nyata di tengah-tengah kehidupan umat yang percaya. Mari kita berdoa, saya akan memulai dan Bapak Ibu nanti melanjutkan bersama dengan keluarga. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur untuk malam hari ini, di mana Tuhan Yesus sudah menolong kami, menjamah kami, sehingga kami boleh bersama-sama terus Tuhan menyembah Engkau, semakin intim beribadah di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Khususnya kami boleh terus dibangun, dikuatkan, diingatkan dengan kebenaran firman-Mu yang kami terima pada malam hari ini. Iman kami terus dikuatkan di dalam Engkau, sehingga kami menjadi umat Tuhan yang selalu berserah penuh Tuhan, berharap dan percaya, melangkah di dalam iman, dalam Yesus Kristus. Terima kasih Engkau terus meneguhkan kami, menjamah kami, supaya pengharapan kami hanya semata-mata kepadamu, dan kami taruh hidup kami Tuhan di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami terus menyerahkan untuk seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di Gereja Baptis Telogomulyo. Engkau terus menjamah, memberkati, mengurapi, supaya setiap mereka terus bertumbuh semakin melekat kepadamu, hidup mengasihi Engkau, berpaut kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya setiap ikatan dosa pelanggaran Engkau yang akan melepaskan setiap mereka, sehingga mereka boleh menjadi umat Tuhan yang dimerdekakan, dan mereka terus bertumbuh secara maksimal. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa pada malam hari ini, Engkau yang menjagai, melindungi, memproteksi seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu, dijauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit. Kuasa-Mu yang menaungi setiap umat-Mu
sehingga mereka boleh hidup dengan damai sejahtera dan sukacita. Hamba berdoa untuk seluruh para pemimpin, khususnya Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Yosua Nugroho, Engkau mengurapi, memberkati, menjamah dengan kuat kuasa-Mu. Engkau memberikan hikmat, marifat, kekudusan, kepandaian, kesanggupan untuk menggembalakan umat-Mu yang ada di tempat ini, sehingga umat-Mu semakin bertumbuh dewasa rohani, hidup dalam rancangan dan kehendak-Mu. Dan hamba-Mu boleh terus Engkau pakai ya Tuhan Yesus, di dalam mendidik, mengajar kami, memimpin kami, supaya kami sebagai umat-Mu semakin hari, semakin hidup berpaut dan berserah kepadamu ya Tuhan Yesus. Berkati kesehatannya, Engkau terus memberikan kepada hamba-Mu ini senantiasa urapan, kesanggupan dan kekuatan, sehingga kami percaya melalui kepemimpinan Bapak Pendeta Yosua Nugroho, nama-Mu dipermuliakan, dan pelayanan kami semakin maju, semakin bertumbuh bersama-sama dengan para pemimpin yang ada di gereja ini. Kami menyerahkan seluruh keluarga besarnya, anak menantu cucu diurapi, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi gereja, guru-guru sekolah minggu, guru-guru PAUD, anak-anak muda, baik PKMB, PMBI, anak-anak sekolah minggu, supaya mereka terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, semakin taat dan setia, dan menjadi anak-anak yang berkenan, anak-anak yang berkemenangan, anak-anak yang memiliki masa depan, karena hidup di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk pembangunan sekolah, Engkau terus menolong, seluruh tukang diberkati dengan keselamatan, supaya mereka boleh menunaikan tugas mereka dengan baik. Engkau juga memberkati ya Tuhan Yesus untuk persiapan-persiapan kami, di mana kami membutuhkan satu guru yang boleh, oh Tuhan Yesus, melengkapi persyaratan dari PG PAUD. Engkau menolong mengirimkan guru yang takut akan Tuhan, yang Engkau siapkan untuk melengkapi sekolah ini. Kami juga berdoa untuk guru-guru yang ada di PAUD diberkati, supaya mereka boleh bekerja sama, mendidik anak-anak ini, dipersiapkan jadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Melalui sekolah ini kami rindu, kami jadi berkat. Melalui sekolah ini Tuhan, kami juga rindu menjangkau jiwa-jiwa buat hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap kegiatan-kegiatan gereja yang kami laksanakan secara online. Engkau memberkati supaya jemaat-jemaat-Mu boleh mengikuti dengan tekun dan setia dari setiap kegiatan-kegiatan yang ada. Untuk goal kehadiran gereja 350 jiwa, goal persembahan 60 juta. Kami mohon belas kasihan-Mu, jamahan-Mu, urapan-Mu, berkat-Mu yang Engkau curahkan di tengah-tengah umat-Mu, di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pelayanan kami yang ada di Pucang Gading kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohon pertolongan Allah Roh Kudus yang menjamah pelayanan kami. Para pelayan-pelayan-Mu yang ada di sana diberi keselamatan, perlindungan yang datangnya dari Engkau, sehingga kami diberikan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera, hati yang melimpah dengan syukur, dan penuh dengan antusias dan semangat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati dengan pertumbuhan, baik secara rohani maupun jasmani, kualitas, kuantitas, kehadiran 50 jiwa, persembahan Tuhan 5 juta, juga pengadaan tempat ibadah secara permanen. Kau menolong supaya umat-Mu diberkati, sehingga mereka semuanya Tuhan menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh takut akan Engkau, setia kepadamu, dan sungguh-sungguh boleh menyerahkan hidup kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang sakit secara jasmani. Kami serahkan Ibu Yudaningsih yang ada di Pucang Gading, Ibu Teresia, kami menyerahkan Pak Barjo, mengucap syukur Bu Hana yang Tuhan sudah pulihkan bersama Mas Odriko. Kami berdoa juga Tuhan
untuk Bapak Budi Wibowo yang ada di Telogomulyo, yang saat ini ada di Bandung, di Jamah, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus oleh kuasa bilur-Mu yang ajaib. Kami berdoa buat Bapak Ibu Yeskel Sunardi, Engkau memberkati dengan kesembuhan dan pemulihan. Mengucap syukur Bapak Budi Sutarto yang Tuhan sudah jamah. Kami berdoa buat Pak Imam, kami berdoa buat Ibu Nini, kami berdoa buat Bapak Ibu Sarmo, kami berdoa buat Ibu Herman, kami berdoa untuk Ibu Hariningsih, kami berdoa buat Bu Angel, kami berdoa buat Bapak Yunus Amin Priyadi, anak Marcel, anak Devarel yang sakit. Tuhan, kami bawa dalam tangan kuasa-Mu, karena di dalam Engkau ada kesembuhan, di dalam Engkau ada pemulihan. Kami serahkan mereka satu persatu. Engkau yang menjamah, memulihkan, dan menyembuhkan. Demikian juga yang sakit secara rohani, yang undur, yang lemah dijamah. Allah Roh Kudus yang membangkitkan iman mereka, sehingga mereka bertobat, percaya kepadamu, dan mengikut Engkau dengan tekun dan setia ya Tuhan. Terima kasih Bapa, orang-orang baru kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, supaya terus bertumbuh, berkembang, semakin setia beribadah, dan mereka menjadi jemaat-jemaat yang dewasa rohani. Demikian juga orang-orang yang kami rindukan bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Setiap prospek kami Tuhan menolong, Tuhan menjamah, Allah Roh Kudus yang menjamah hati mereka, supaya saat kami mengunjungi, saat kami memberitakan Injil bagi mereka, mereka boleh menerimanya, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon anugerah-Mu yang Engkau curahkan di tengah-tengah bangsa kami. Pemulihan terjadi di tengah-tengah bangsa kami, khususnya pengampunan-Mu buat para pemimpin kami yang, oh Tuhan Yesus, melawan Engkau. Engkau jamah ya Tuhan, Engkau jaga lindungi para pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, beri hikmat supaya bisa mengelola, mengendalikan situasi negeri ini, sehingga aman, tentram, kondusif ya Tuhan Yesus. Kami berdoa, khususnya pandemi yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, Engkau menolong, Engkau menjamah. Kami mohon belas kasihan-Mu, supaya pemulihan-Mu terjadi di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan Yesus. Ekonomi, politik, keamanan, kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa kasih-Mu. Setiap gerakan-gerakan yang ingin mengacau, gerakan radikal, terorisme, kami patahkan dalam nama Yesus. Kuasa-Mu yang melingkupi, kuasa-Mu Tuhan yang menaungi bangsa kami, sehingga bangsa kami tetap aman, tentram, dan damai. Terima kasih Jawa Tengah, Kota Semarang, di mana kami tinggal, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati bangsa dan negara kami, khususnya kota kami, Kota Semarang. Berkati Bapak Wali Kota, berkati juga Tuhan seluruh jajarannya, khususnya untuk Kota Semarang, di mana pandemi masih terjadi di tengah kota ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang menjamah kota ini, sehingga kota ini boleh aman terkendali. Bahkan Tuhan Yesus, pandemi ini segera berakhir, karena kuasa-Mu yang menjamah kota ini. Terima kasih. Daerah Telogosari Wetan kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Bapak Lurah, LPMK, Babinsa, Tuhan memberkati semuanya. Tuhan berkati masyarakat sekitar, baik Bapak RW, Bapak RT, kami menyerahkan juga tetangga kanan kiri muka belakang, supaya kami boleh terus bersinergi, saling menghormati toleransi di antara kami, sehingga terjadi suasana yang aman, tentram, dan damai. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu, yang pada malam hari ini mereka dengan tekun setia beribadah, mereka juga belajar kebenaran firman-Mu, dengan segala pergumulan hidup mereka, bila mereka terus berpaut dan percaya berdasarkan firman-Mu, sehingga mereka juga hidup semakin kuat, semakin tahan uji, dan terus berharap percaya kepadamu.
Terima kasih, berkati kehidupan mereka. Setiap rumah tangga diberkati dengan suasana surgawi, saling mengasihi dan saling mencintai. Anak-anak menghormati orang tua, suami istri saling melengkapi, sehingga mereka hidup senantiasa di dalam damai sejahtera dan kebahagiaan. Berkati pekerjaan mereka, yang usaha, yang bekerja, yang sebagai pegawai negeri, mereka juga anak-anak yang sedang kuliah, yang menuntut ilmu diberkati, khususnya diberikan kesehatan, perlindungan yang datangnya dari Engkau. Terima kasih ya Bapa. Pada malam hari kami mengucap syukur, kalau sebentar kami mengakhiri, dan jemaat-jemaat-Mu akan melanjutkan dengan berdoa dari rumah masing-masing. Engkau memberkati mereka semuanya, pribadi lepas pribadi. Kami naikkan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu, jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, kecelakaan. Namun kasih setia dan kemurahan-Mu yang melingkupi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami akhiri doa kami. Haleluya, haleluya, amin.